Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang apa isi Carano pada Tari Pasambahan Minangkabau? Ini penjelasannya. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Tari Pasambahan merupakan salah satu tarian adat Minangkabau yang kerap ditampilkan dalam upacara penyambutan tamu atau acara adat penting lainnya. Mengutip dari jurnal ilmiah berjudul Dari Tari Gelombang ke Tari Pasambahan, karya Tiara Virginia Aulia, dan kawan-kawan, Tari Pasambahan pertama kali diciptakan oleh Shoviani pada tahun 1962. Tarian ini awalnya ditampilkan saat penyambutan Raja Belgia, Belanda, di Bukit Tinggi. Saat ini Tari Pasambahan hampir dimiliki oleh setiap nagari di Minangkabau. Tarian ini dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan sebagai bentuk penghormatan dalam menyambut tamu penting. Seperti di berbagai daerah lainnya, tamu yang datang ke suatu wilayah disambut melalui upacara adat. Di Minangkabau, Sumatera Barat, tari galombang dan pasambahan biasanya digunakan dalam prosesi penyambutan tamu ini. Salah satu elemen yang tak terpisahkan dari tarian ini adalah carano, wadah tradisional yang dibawa oleh penari perempuan saat menari. Biasanya, pada pertengahan tarian, 3 penari akan mendatangi tamu yang dihormati untuk mengambil isi carano. Namun, apa sebenarnya isi carano tersebut? Berikut penjelasannya. Apa itu carano? Carano, yang juga dikenal sebagai boko, adalah wadah berbentuk dulang berkaki yang terbuat dari logam kuningan. Bentuknya bundar dengan pundak yang landai, mulut lebar, serta bibir yang tipis. Di bagian bawah carano terdapat garis melingkar yang menyerupai geligir, memberikan karakteristik khas pada desainnya. Isi carano simbol penghormatan. Dalam tradisi Minangkabau, carano berfungsi sebagai simbol penghormatan dan keramah tamahan kepada tamu atau pihak yang dihormati. Isi dari carano pun tidak sembarangan. Isi khas carano terdiri dari daun sirih, pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau. Kelengkapan ini disebut sirih langkok, di mana daun-daun sirih disusun melingkar dan dilengkapi dengan bahan-bahan lain yang digunakan untuk mengunyah sirih, seperti pinang, gambir, dan kapur sirih. Komponen ini merupakan bagian dari sirih sebagai perlambang kebersamaan dan kehormatan dalam adat Minangkabau. Selain sirih, ada juga kain putih yang disertakan dalam carano. Kain ini melambangkan kesucian hati dan ketulusan tuan rumah dalam menyambut tamu. Kain putih tersebut menandakan bahwa tuan rumah menyambut tamu dengan hati yang bersih dan tulus. Tari Pasambahan menunjukkan pentingnya etika dan tata krama. Prosesi pembawaan carano pada Tari Pasambahan biasanya dilakukan oleh penari perempuan yang mengenakan busana adat Minangkabau. Saat menari, penari akan mengangkat carano tinggi-tinggi, lalu menyampaikannya kepada tamu kehormatan sebagai tanda penghormatan dan sambutan. Tari Pasambahan dan simbolisme carano menunjukkan betapa pentingnya etika dan tata krama dalam budaya Minangkabau. Tradisi ini tetap dipertahankan hingga kini, menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Minang. Dengan begitu, carano bukan sekadar wadah, melainkan syarat akan makna filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur dalam adat Minangkabau. Carano terdiri dari 2 bagian, yaitu badan dan kaki. Bentuknya bundar dengan pundak landai, mulut lebar, dan bibir tipis. Pada bagian badan sebelah bawah terdapat garis lingkaran yang berbentuk geligir. Carano sering dijumpai dalam acara-acara adat Minangkabau seperti penyambutan tamu dan perkawinan. Pada acara perkawinan, carano digunakan pada saat meminang, dibawa oleh pihak perempuan sebagai pihak yang meminang.
Carano merepresentasikan penyatuan tamu dengan tuan rumah dan penyatuan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan. Carano ditutup dengan kain yang bermotif dan dijahit dengan benang emas yang disebut kain dalama. Musik pengiring tari Pasambahan adalah musik yang mengiringi gerakan penari dalam tarian tradisional Minangkabau ini. Musik pengiring ini terpola dari segi birama, harmoni, tempo, dinamika, ritmis, dan melodinya. Alat musik yang digunakan dalam tari Pasambahan antara lain talempong, seperangkat alat musik tradisional Minangkabau yang mirip dengan gong kecil, menghasilkan nada-nada yang khas. Gendang, alat musik perkusi yang memberikan ritme dasar pada tarian. Bansi, seruling tradisional Minangkabau yang menghasilkan melodi indah dan menenangkan. Serunai, alat musik tiup tradisional yang menambah nuansa khas pada musik pengiring. Perpaduan alat-alat musik ini menciptakan harmoni yang mengiringi gerakan penari, menjadikan setiap penampilan tari Pasambahan lebih memukau dan berkesan. Musik pengiring ini juga membantu penari menjaga tempo dan sinkronisasi gerakan, sehingga tarian terlihat lebih kompak dan indah. Silek Minangkabau adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari daerah Pariangan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Seni bela diri yang juga dikenal sebagai silat ini, telah menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat Minangkabau selama berabad-abad dan memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Jejak sejarah silek mungkin sedikit sulit untuk ditemukan karena seni bela diri ini diterima melalui mulut ke mulut. Bukti tertulis juga kebanyakan tidak tersedia untuk diteliti lebih lanjut. Namun, jika dilansir dari silek.id mengenai buku filsafat dan silsilah aliran-aliran silat Minangkabau, karya Mit Jamal, ada 5 orang penting yang menjadi pendiri dari silek. Kelima orang itu adalah Datuak Suri Dirajo, Datuk Suri Diraja, Kambing Utan, Harimau Campo, Kucing Siam, dan Anjiang Mualim. Dengan latar belakang yang berbeda-berbeda, para pendiri tersebut mampu memadukan jenis bela diri yang berbeda sehingga menjadi silek seperti saat ini. Datuk Suri Diraja atau dipanggil dengan sebutan Ninik Datuk Suri Diraja oleh cucunya, merupakan seorang tua yang memiliki banyak ilmu dalam berbagai kehidupan sosial. Beliau adalah penasehat dari Sultan Sri Maharaja yang memimpin Kerajaan Pariangan pada tahun 1119 Masehi. Dengan keterampilan beliau dan juga pengetahuan beliau tentang berbagai ilmu, Datuk Suri Diraja menciptakan berbagai macam kesenian hingga gerakan-gerakan silek. Beliau juga sering disebut sebagai lubuk akal, lautan budi, tempat orang berguru dan bertanya di masa tersebut. Sementara itu, keempat pendiri silek lainnya merupakan pengawal dari Sultan Sri Maharaja Diraja. Uniknya keempat orang ini merupakan pendatang dari luar negeri, menggunakan nama hewan bukan nama asli. Kucing Siam diperkirakan datang dari Thailand, Kambing Utan diperkirakan datang dari Kamboja, Harimau Campo diperkirakan dari daerah Champa, dan Anjiang Mualim diperkirakan datang dari Persia. Keempat pengawal kerajaan tersebut sudah memiliki kepandaian bela diri dari negara asal masing-masing, namun Datuk Suri Diraja mewariskan sebagian ilmu silek kepada mereka. Perpaduan silek asal dari Datuk Suri Diraja dan bela diri asal dari para pengawal tersebut menciptakan aliran-aliran silek berbeda. Namun semuanya merupakan hasil ajaran dari Datuk Suri Diraja. Datuk Suri Diraja telah memformulasikan dan menyeragamkan berbagai ilmu silat yang berisikan sistem dan metode untuk silat Minangkabau. Peran silek dalam kehidupan suku Minangkabau. Dilansir dari P2Kastekom AC.id, daerah Minangkabau sebagaimana daerah-daerah Indonesia lainnya merupakan daerah yang subur dengan berbagai kekayaan alam yang ada sejak abad pertama. Banyak ancaman yang datang untuk merebut kekayaan alam tersebut baik dari pihak asing maupun daerah lainnya di Nusantara. Oleh sebab itu, silek diyakini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai panjago diri, penjaga diri dari musuh, dan parikpaga dalam nagari, sistem pertahanan negeri. Kedua fungsi ini yang membuat masyarakat Minangkabau memilih menggunakan silek sebagai bentuk pertahanan dalam menghadapi musuh. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan jika orang Minang suka sekali merantau ke daerah lain, sehingga dibutuhkan juga seni bela diri yang bisa mempertahankan diri dari ancaman. Selain itu, silek juga digunakan untuk menjadi dasar seni gerakan tarian dan randai, teater rakyat dari Minangkabau. Pengembangan silek menjadi dasar tarian juga dikatakan merupakan strategi leluhur suku Minangkabau untuk melestarikan bela diri tersebut. Silek juga dipelajari anak nagari di Minangkabau untuk mempertahankan nagari dari serangan musuh, misalnya perampok, dan sejenis. Anak lelaki Minang sejak kecil sudah belajar di surau. Biasanya mereka dilatih guru mengaji, yang menguasai ilmu silek. Latihan silek dilakukan biasanya usai belajar mengaji pada malam hari. Kata pencak silat berasal dari 2 kata, yaitu mancak dan silek. Mancak merupakan bunga gerakan silek. Memancak berarti memperagakan gerakan bunga silat,
berupa gerakan-gerakan tarian silat yang dipamerkan di dalam acara-acara adat atau acara-acara seremoni lainnya. Gerakan-gerakan untuk mancak diupayakan seindah dan sebagus mungkin dimaksudkan sebagai pertunjukan. Kata silat merupakan gerakan seni pertempuran yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dengan maksud melumpuhkan lawan. Secara keseluruhan, silat adalah seni bela diri tradisional yang kaya akan sejarah, filosofi, dan manfaat kesehatan. Silat menjadi simbol dari keberanian dan kekuatan orang Minangkabau, serta telah menarik perhatian dunia internasional. Penting bagi kita untuk terus melestarikan dan mempromosikan silat sebagai bagian dari kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia.